Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Nengsi. Saya menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Donggo. Sekarang saya duduk di kelas 12 Matematika dan Ilmu Alam. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ke-64. Dengan harapan semoga kedepannya Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin gemilang. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi pemenang dan meraih juara 1 dalam lomba menulis esai tingkat SMA SMK se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga dengan prestasi yang saya dapatkan pada saat sekarang ini bisa menjadi motivasi juga sebagai bekal saya untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri kelak. Adapun topik yang saya pilih dalam penyusunan esai ini adalah mengenai desa wisata. Alasan saya memilih topik desa wisata yaitu karena saya tinggal di daerah pegunungan dan perbukitan. Daerah saya sangat menjanjikan untuk dijadikan potensi wisata karena panorama alamnya yang sangat indah. Banyak wisatawan asing yang datang berkunjung sehingga dapat menjadikan Nusa Tenggara Barat yang berkemajuan. Adapun judul esai yang saya pilih yaitu terkait dengan pesona destinasi wisata Kampung Lahila sebagai warisan budaya mewujudkan NTB berwisata global. Kemudian adapun latar belakang saya memilih judul esai ini yaitu karena Desa Kala merupakan salah satu desa yang terletak di atas daratan tinggi wilayah Kecamatan Donggo bagian timur, wilayah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Desa Kala terdapat sebuah wisata yang bersejarah yang sangat terkenal yang disebut dengan Kampung Lahila atau Kampung Lahila, yaitu Putri yang Hilang. Cerita Lahila sudah dikenal sejak zaman nenek moyang dulu. Dengan sejarahnya yang menarik, sebagian masyarakat yang berada di luar Kabupaten Bima menganggap bahwa cerita Lahila merupakan sebuah cerita rakyat biasa atau fiktif belaka. Namun, pada kenyataannya, cerita Lahila adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penemuan-penemuan berupa benda-benda peninggalan dari Putri Lahila. Kemudian ada beberapa poin penting yang saya paparkan dalam esai ini. Yang pertama terdiri dari Kampung Lahila sebagai warisan budaya. Kampung Lahila memiliki kondisi geografis yang memadai untuk dijadikan potensi sebagai daya tarik wisata, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan desa wisata. Kampung Lahila merupakan suatu kawasan destinasi wisata sebagai bentuk warisan budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat Donggokala. Destinasi Kampung Lahila menjadi destinasi wisata yang banyak diminati oleh kaum milenial. Hal tersebut dibuktikan dengan kisah Putri Lahila yang pernah dibuat dalam bentuk film dan ditayangkan pada layar lebar 2 tahun yang lalu. Peminat film Lahila sudah mencapai ratusan ribu, baik ditonton secara langsung maupun ditonton lewat YouTube. Kemudian adapun bentuk dari destinasi wisata Kampung Lahila. Kampung Lahila memiliki sejarah yang cukup panjang, yaitu menceritakan tentang kisah putri bernama Lahila, yaitu biasa disebut oleh masyarakat Donggokala Putri yang Hilang. Lahila adalah seorang anak yatim piatu dan hanya dibesarkan oleh kakek dan neneknya yang bernama Waikimpi. Lahila dikenal sebagai gadis dengan paras yang sangat cantik. Juga perangainya yang baik menyebabkan Lahila menjadi rebutan para pemuda yang berada di desa Donggokala, termasuk Pangeran Siridungga dan Pangeran Sirigani dari Kerajaan Sanggar dan Kerajaan Bima.
karena Lahila merasa khawatir akan terjadinya peperangan saudara antara Pangeran Siridungga dan Pangeran Sirigani. Kemudian dia mengubah dirinya menjadi serumpun bambu. Kampung Lahila memiliki beberapa benda peninggalan. Yang pertama terdiri dari Kerombo Waiponco. Kerombo Waiponco adalah sebuah gua yang digunakan sebagai tempat persembunyian pada saat terjadinya perang di Donggokala. Kemudian yang kedua ada yang namanya Kopa Lahila, ya, di mana Kopa Lahila ini disebut sebagai jejak kaki Putri Lahila yang terdapat pada sebuah batu besar. Kemudian ada yang namanya pohon Siridungga, juga pohon Sirigani, yang dimana pohon Siridungga dan pohon Sirigani adalah sebuah titisan peninggalan Pangeran Siridungga dan Pangeran Sirigani akibat peperangan merebut dari Putri Lahila. Kemudian ada yang namanya Diva Lahila, yakni sebuah benda yang menjadi tempat tidurnya Putri Lahila. Naga Lahila disebut sebagai tempat Putri Lahila untuk mandi dan membersihkan diri. Selanjutnya ada yang disebut dengan pohon sesajian, di mana pohon sesajian ini merupakan sebuah pohon untuk tempat meletakkan sesajian menurut kepercayaan dari masyarakat Donggokala. Kemudian selanjutnya juga ada yang disebut dengan bambu Lahila, yaitu pohon bambu yang menjadi titisan pada saat Putri Lahila mengubah dirinya menjadi serumpun bambu. Dalam catatan sejarah, Putri Lahila dikenal memiliki rambut yang sangat panjang. Panjang rambut Putri Lahila setara dengan panjang 7 galah, sehingga untuk bisa keramas diperlukan 7 buah kelapa atau dalam bahasa Bimanya itu disebut dengan Pidumbua Kohani. Yang ketiga adalah daya tarik dari Kampung Lahila. Salah satu hal yang membuat para wisatawan penasaran dengan Kampung Lahila yaitu adanya bambu peninggalan dari Putri Lahila. Bambu yang diberi nama bambu Lahila dianggap sebagai titisan Putri Lahila dan dapat mengeluarkan darah ketika dicubit tunasnya. Bahkan sudah menjadi catatan sejarah hingga sekarang. Bambu Lahila menjadi objek utama yang dikunjungi oleh para wisatawan asing. Pada desa wisata Kampung Lahila pernah diselenggarakan kegiatan One Night Camping with Rimpu Foka, yaitu sebuah kegiatan dalam memperkenalkan budaya kreasi Lahila bersama masyarakat Donggokala oleh Ina Rimpu yang berasal dari Singapura, yang berlangsung selama 2 hari, dimulai pada waktu sore hari hingga malam hari. Kemudian yang keempat, adapun upaya memperkenalkan wisata Kampung Lahila. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat Donggokala dalam memperkenalkan wisata Kampung Lahila. Yang pertama, menata Kampung Lahila dengan bagus dan menarik dengan menanam bunga, kemudian membuat kreasi dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah melakukan pagar keliling untuk benda-benda bersejarah peninggalan Putri Lahila yang bertujuan untuk melindungi dan merawatnya. Yang ketiga adalah membangun perpustakaan, yaitu sebuah rumah kecil yang terbuat dari anyaman bambu, yang terdiri dari beragam buku sejarah dan buku lainnya untuk bahan bacaan bagi para pengunjung. Dengan harapan, selain berkunjung mengetahui sejarah Lahila, para wisatawan juga dapat berkunjung sambil membaca buku. Para wisatawan asing yang berkunjung di Kampung Lahila dapat bertanya seputar informasi tentang sejarah Lahila kepada masyarakat Donggokala yang menjadi penjaga wisata Kampung Lahila tersebut. Yang keempat adalah mempromosikan wisata Kampung Lahila melalui akun media sosial seperti Facebook, @Kampoeng Lahila. Kemudian yang terakhir yaitu selalu menjaga kebersihan dari Kampung Lahila. Beberapa saran penulis dalam penulisan esai yang berjudul Pesona Destinasi Wisata Kampung Lahila.
sebagai warisan budaya mewujudkan NTB berwisata global. Di antaranya, yang pertama adalah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi benda-benda peninggalan Putri Lahila, seperti tidak menebang bambu yang menjadi titisan Putri Lahila untuk kepentingan pribadi. Dan yang kedua adalah mengembangkan ide-ide kreatif dalam menata wisata Kampung Lahila yang berada di Donggala. Ketiga adalah diharapkan kepada masyarakat yang berada di Donggala agar menjaga, merawat, dan melindungi wisata Kampung Lahila sehingga dapat menarik wisatawan asing. Yang terakhir adalah diharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan bantuan berupa dana untuk memperindah wisata Kampung Lahila. Demikianlah testimoni dari hasil penulisan esai yang dapat saya paparkan mengenai pesona destinasi wisata Kampung Lahila sebagai warisan budaya mewujudkan NTB berwisata global. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.